Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus, dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, saya sudah ketemu agama fungsinya untuk apa. Kemarin ada orang komen di TikTok saya. Dia bilang fungsi agama cuma satu, cari uang. Benar. Nah, fungsi agama adalah menjual ayat Tuhan, supaya orang dapat memberikan sumbangan, kolekte, persembahan, dan sedekah. Semuanya begitu. Jual ayat-ayat. Ya kalau nggak ada agama, nggak ada yang memberi kan. Tidak ada persembahan kan, nggak ada sedekah, nggak ada semuanya. Ya, semua coba lihat ya. Wah, semuanya atas nama Tuhan, nama Allah segala macam. Ujungnya harus memberi. Nah, makanya kalau orang perpuluhan kan pakai ayat. Kalau perpuluhan nggak pakai ayat, nggak ada yang mau beri. Persembahan sulung kalau nggak ada ayat nggak akan beri. Ya nggak. Jadi kalau nggak janji iman juga kalau nggak ada ayat juga nggak. Jadi satu-satunya fungsi agama adalah untuk mencari uang. Lainnya tidak ada fungsinya. Oke. Kita masuk dalam jurus kedua. 3 jurus penangkal maut. Yang kedua adalah beriman. Percaya bila mati dan pekerjaan telah selesai, yaitu pekerjaan telah diberikan Tuhan Yesus, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi yang kedua adalah jika belum mati, belum waktunya, pekerjaan belum selesai, tidak akan mati. Tapi percaya juga jikalau mati dan pekerjaan telah selesai, maka akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ada tambahan apa?
percaya kalau mati akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu iman yang kedua. Yohanes 6:54 ada dasar ayatnya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi Yesus kedua adalah pertama tidak akan mati kalau pekerjaan dan waktunya belum sampai. Tapi percaya juga kalau seandainya mati pun dan kerjaan sudah selesai akan dibangkitkan pada akhir zaman. Oke, Yohanes 11:25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, bangkit. Jadi jurus yang kedua adalah beriman, percaya, bila jikalau sampai mati pun pekerjaan telah selesai, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Rahasia ini ada pada mukjizat dalam perjamuan kudus, benar nggak? Ya kan, perjamuan kudus kita bunyinya apa? Tidak akan mana dia? Hah? Ada kalau nggak salah kita. Di dalam perjamuan kudus kita ada tuh. Nah, jika kami mati akan dibangkitkan pada akhir zaman dan tidak akan mati selama-lamanya pada hari pengangkatan gereja oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kita sebenarnya sudah berikrar terus pokoknya dalam perjamuan kudus sudah ada dalam jurus kedua ini. Memang semua visi ini pada mengerucut pada perjamuan kudus yang telah minggu kita ucapkan. Itu sudah ada semuanya. Termasuk doa berkat saya itu mengandung 5 doa Yabes loh. Benar nggak? Diberkati, disertai, diperluas, dijauhkan dari sakit penyakit, dan jauhkan malapetaka. Itu semua ada di dalam visinya semua. Kita ini ya dari perjamuan kudus sampai doa berkat, semua apa kita itu mengandung visi semua. Ngerucut ya. Makanya saya nggak bisa ngotak-ngotik yang lain, saya nggak mau ngerjakan kerjaan doktrin saya nggak mau, karena semuanya mengucur pada satu visi. Oke, langsung jurus yang ketiga, penangkal yang ketiga. Oke, ulang lagi, yang pertama tidak akan mati kalau waktunya belum tiba, dan kalau pekerjaannya belum selesai juga tidak akan mati. Yang kedua, percaya kalau sampai mati pun dan pekerjaan telah selesai akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jurus yang ketiga adalah beriman, percaya akan sepenuhnya. Nah, ini kita. Yang ketiga kita nih, kita level 3 soalnya. Percaya akan sepenuhnya, dilepaskan dari maut dan tidak akan mati selama-lamanya pada hari pengangkatan, yaitu pada hari Tuhan Yesus menjemput kita dalam awan kemuliaan. Nah, ini ya kita yang ketiga. Jadi kalau yang lain ini kalau memang waktunya belum tiba, memang tidak akan mati. Gereja yang ada. Oh, belum waktunya Pak. Oh, sakit, belum waktunya Pak. Penyakit tidak akan bunuh orang Pak. Benar. Kalau belum waktunya, walaupun sengklek-sengklek dikit, agak miring, tapi belum mati-mati. Karena waktunya belum tiba. Ya. Yang kedua, percaya bila mati dan pekerjaan telah selesai akan dibangkitkan pada akhirnya. Nunggu dulu di Firdaus. Ntar. Itu iman yang selama ini beredar juga. Oh, percaya Pak, nanti akan dibangkitkan walaupun sudah mati. Nah, kita level yang ketiga, ATM selalu masuk dalam level yang terakhir, Pak. Ya, kita tuh selalu yang terakhir kita. Karena pemungkasnya itu yang ketiga. Percaya akan sepenuhnya, dilepaskan dari maut, akan mati selama-lamanya. Pada hari pengangkatan gereja, hari Tuhan menjemput kita dalam awan kemuliaan, itu rapture. Jadi ATM akan hidup selama-lamanya sampai rapture dan teruskan nanti langsung di alam baka. Nah, kita memang selalu yang ketiga. Inilah pemungkasan dari ATM. Percaya akan sepenuhnya dilepaskan dari kematian. Oke, Yohanes 6:58. Gereja mana yang bisa berani berkata tidak akan mati selama-lamanya? Pak Pendeta, semua orang mati. Enggak, ada 2 orang yang gak mati. Henok dan Elia. Nah, Anda saya langsung bisa bantah. Pak, semua orang pasti mati. Enggak, ada 2 orang yang gak mati. Yohanes 6:58. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Kan sudah masuk dalam perjamuan lagi kan. Kita memang gak akan jauh-jauh dari sana. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tepat gak perjamuan kita? Tidak ada meleset. Perjamuan kita tuh gak ada yang meleset. Pokoknya perjamuan kudus yang kata-katanya yang sempurna sesuai dengan visi hanya ATM. Coba yang lainnya apa?
Gimana yang lainnya, Pak? Yang lainnya paling apa yang telah kuteruskan kepadamu telah pakai ayat Paulus dia, benar kan? Ya, kepadamu inilah waktu malam-malam itu Tuhan Yesus disalib, dia memecah-mecahkan. Nah, dia selalu pakai begitu. Hanya di ATM yang sesuai dengan visinya, sesuai dengan penangkal imannya, sesuai dengan apa? Yang tidak akan mati selama-lamanya. Ngerucut kita ngeblunder, putar-putar gimana tetap aja ujung ke sana. Diputar-putar tetap aja ujungnya ke sana. Karena memang visinya ngerucut dia. Kita mau terakhir habis-habisan. Walaupun gereja tentang lemah lesu, erosi iman. Kenapa ada? Saya tetap semangat, ya enggak? Karena apa? Orang di visi terakhir habis-habisan udah, ya enggak? Yohanes 11:26, lihat. Dan setiap orang yang hidup, bukan yang mati ya. Setiap orang yang hidup nih, dengar. Dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Di mana gereja yang teriak-teriak seperti saya? Nggak ada. Itu. Pertama, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Makanya perjamuan kudus kita selalu ada. Setiap ibadah perjamuan, karena itu perintahnya. Harus makan roti, bukan roti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Roti mana? Ini roti hidup. Yang kedua, setiap orang yang hidup tuh, bukan yang mati ya, yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Satu-satunya gereja yang sedang menembus takdir kematian hanya Anthropos Theos Ministry. Kalian yang mau mati, matilah. Yang mau sakit, sakitlah. Tak kuburkan dengan baik. Ya, gereja saya nggak masalah. Gereja libur dulu Pak 1 minggu karena saya mau menguburkan saudara. Terserah. Saya sudah tahu pasti mati. Nanti pas hari pengangkatan masih ada yang rokok tidak ngikut. Nanti pas rapture. Tapi kalau sekarang masih ngerokok, mati dulu. Mati dulu kan rokok itu perbuatan dosa. Mati upah dosa adalah kematian, maut. Mati dulu Anda. Tapi jika Anda masih ngerokok sampai rapture ntar, Anda tertinggal. Kata Tuhan, masih ngerokok, orang udah mau berangkat, kamu masih ngerokok, matiin tuh rokok. Orang udah mau berangkat, lu masih ngerokok, lo gila lo. Yang minum arak sampai rapture pasti tertinggal. Ya, kalau mau bertobat sekarang, ujian, pencobaan dan pembentukan sekarang mau berhenti semua. Nggak ada setengah-setengah. Ya, karena saya lagi gempur terus, pokoknya saya mau takdir kematian yang gak bisa ditembus oleh manusia manapun. Saya lagi mau menembus ATM ini. Habis-habisan makanya visinya. Oke, rahasia ini ada pada mukjizat dalam perjamuan kudus. Ya, semua sudah ada, saya nggak perlu baca lagi. Ada lagi satu pemungkas nyata, ada lagi apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa melakukan segala perintahku, tidak akan mati selama-lamanya. Jadi bukan hanya percaya dengan iman, bukan hanya percaya dalam perjamuan kudus, tapi melakukan segala perintahnya. Perintah Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Jadi semua yang dikatakan nabi-nabi yang selalu berkata, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi minggu setelah, demikianlah firman Tuhan, janganlah engkau menyembah berhala, demikianlah firman Tuhan, janganlah engkau bersinah, demikianlah. Itu adalah perkataannya Tuhan Yesus, karena Yesus adalah firman itu sendiri. Oke, perhatikan. Firman Tuhan di bawah ini dalam Korintus 5:1-4. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan ketelanjangan. Jadi bajunya adalah, saya kasih tahu, adalah baju kesucian.
baju kekudusan, pakaian kekudusan yang disebut dengan tidak telanjang dan tidak pas berpakaian adalah pakaian kekudusan. Makanya di dalam ilmu persantetan ya, orang yang rokok itu bisa disantet. Karena baju kekudusannya ada bolongnya. Jangan bilang, oh orang Kristen tidak bisa disantet. Bisa kalau kau ngerokok. Bisa kalau kau minum arak tiap hari. Bisa kalau tiap hari kau main judi. Siapa yang bilang gak bisa? Bisa. Karena ada celah di sana. Berlobang. Kalau Anda tanya kodot, itu pakaiannya tuh zirah kemuliaan itu ada lobangnya di dalam. Kalau dalam penglihatannya itu ada lubang, orang ngerokok tuh jadi baju zirahnya tuh ada bolongnya dia, bernoda. Oke. Terus sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana ditelan oleh hidup. Nangkap nih? Lihat deh ya. Selama pakai pakaian yang dia bilang pakai kemah ini, kita ngeluh oleh beratnya tekanan, penderitaan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Itu tanpa menanggalkan yang lama. Apa itu? Tanpa menanggalkan yang lama loh. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Itulah rapture tanpa meninggalkan yang lama. Menanggalkan yang lama. Saya mau ganti pakaian, pakai ganti jasad saya. Tapi jasad yang lama saya tidak tanggalkan. Karena supaya yang fana itu ditelan oleh hidup langsung berubah dalam seketika. Kalau Anda yang ada itu seperti kepompong, kupu-kupu yang dimana kupu-kupunya keluar dari kepompong, jasad kepompongnya ditinggal, benar? Itulah gereja yang ada, ditinggal kepompong dalam kuburan sono. Busuk kepompongnya. Kita sama kepompongnya mau dibawa semua tanpa meninggalkan yang lama. Yang lama ini nggak mau ditanggalkan, langsung aja semuanya. Jadi jika kita urutkan terlihat sebagai berikut. 1. Jika kemah tempat kediaman kita yaitu bumi beserta rumah kita dibongkar, artinya dihancurkan alias kiamat, Tuhan telah menyediakan kemah yang baru yaitu rumah kita di sorga yang mulia, tempat kediaman yang kekal. 2. Kita banyak mengeluh di dunia ini karena kita rindu mengenakan tempat kediaman kita yang baru di sorga. Jadi dunia ini kita banyak ngeluh juga ya. Yang ketiga, tubuh kita akan memakai pakaian kemuliaan supaya tidak terlihat telanjang di sorga yang mulia. 4. Selama kita memakai kemah ini, yaitu tubuh dosa ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, yaitu bisa sakit, batuk, encok, dan lain sebagainya. 5. Karena kita akan mengenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan tanpa menanggalkan tubuh yang lama. Yang ke-6, jika mati berarti kita menanggalkan tubuh yang lama kalau kita mati. Karena kita ingin memakai tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan yang supaya ditelan oleh hidup. Jadi ada yang mati kalau kita tidak mau mati. Dan nanti 20 tahun lagi siap-siap ada. Hidup Anda. Hidupku selalu sepi. Gak ada lagi. Tinggal Anda yang hidup nanti. Keluarga Anda mati semua. Saya udah siap-siap nih. Ini pasti keluarga saya mati semua nih. Mati semua. Tinggal kita yang lagi hidup. Kita tetap jalan Pak. Mati semuanya. Habisnya generasinya habis di atas nih. Tinggal Anda yang dari kita ke bawah. Nggak tahu nanti Graciela, Jojo, Tian, siapa nanti generasi ke bawahnya hidup. Tapi ini di atas kita putus semua Pak. Siap-siap ya. Putus semua nih. Ya kayak Yosua dan Kaleb Pak. Kayak Yosua dan Kaleb mati semua ada. Orang tua, nenek, kakek semua, kakak, adik, abang mati semua. Tinggal kita sebatang kara nih. Ya siap-siaplah kita bergandengan tangan di dalam gereja AT nih. Ini generasi kita di atas mati semua nih. Kita akan memikirkan generasi ke bawah. Karena yang lain udah mati, kita masih hidup Pak. Walaupun sudah nanti udah putih semua rambut, alis putih, jenggot putih semua, kita nih masih hidup loh. Sampai rapture. Semua gereja-gereja yang besar ini mati semua nih.
Sudah ganti generasi, 20 tahun lagi gue ganti generasi. Masih ada hidup ada yang 20 tahun, 25 tahun. Udah mati nih yang tua-tua nih. Mau GBI manapun, mau GBT manapun, gereja yang udah tua-tua nih sekarang, yang sekarang umurnya 60, 70, 20 tahun masih sanggup hidup gak? Mati semua nih. Mereka sudah ganti, anak-anaknya udah jadi pendeta semua. Kita masih ada di sini nanti. Masih visinya berjalan. Ya keadaannya udah pasti nggak seperti ini lagi. Kita sudah punya gedung sendiri, ya kan? 20 tahun udah gede itu. Ya. Tapi yang saya siapin adalah mati semua nanti. Tinggal Anda nanti. Saya lihat Bapak ngeliat saya, masih hidup kita Pak. Yang lainnya udah mati Pak. Percaya kata saya, mati semuanya. Tinggal kita ya. Nyanyikanlah. Hidupku selalu sepi. Ya, sepi semua udah. Ya. Siap-siap ada saya percaya gak kata saya nanti habis semua nih. Habis semua nih, ya. Bapak, ibu, emak, semua kakek mati semua nih, abang adik mati semua dah. Anda punya saudara mati semua dah. Coba lihat. Dan kita masih hidup Pak. Ya nggak apa-apa sih kalau enggak. Berarti kita udah nggak punya saudara lagi Pak. Udah nggak punya saudara, udah mati semua nggak punya saudara lagi. Orang tua udah nggak punya, saudara udah nggak. Nah ponak-ponakan masih ada mungkin. Ya karena ya di bawah kita ya masih hidup oke. Mudah-mudahan panjang umur ponakan ya kan. Kalau enggak sambil terbang bye-bye ya, saya mau rapture dulu ya. Saya teriak-teriak rapture nih. Ya rekam terus. Enggak percaya kata saya, enggak apa-apa, gereja ngenyek saya, tidak apa-apa. Ya enggak. Nanti setelah kejadian pengangkatan baru Anda nanti tahu ya, saya sudah teriak bertahun-tahun mau rapture. Nanti YouTube-nya masih tertinggal di bumi dan kita sudah tidak ada lagi. Oke, 1 Korintus 15:46-54. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Jadi dia bilang makhluk-makhluk yang turunan Adam nih, yang awal-awal nih, semuanya makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Jadi yang lain makhluk-makhluk debu tanah semua. Satu datang makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang dari sorga. Jadi kita sedang dibentuk untuk makhluk yang kedua, makhluk-makhluk sorgawi. Yang makhluk-makhluk mati semua. Yang mau marah, marahlah. Ya gak, gereja masih marah-marah, makhluk purba benar-benar. Ada gereja masih rebutan, materi, mati semua ada. Makhluk purba ada semuanya. Memang susah Pak ya, memang kadang kita yang ngajar, kita juga makhluk purba juga, kadang-kadang susah juga. Ini ATM memang paling sulit ya. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alami, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Waduh, kita lagi perubahan, sedang metamorfosis. Oke, saudara-saudara, inilah yang kehendak yang kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, tuh. Kita tidak akan mati semuanya. Tuh, Paulus sudah ngomong nih, udah rahasianya. Aku ngomong rahasia apa sama kamu ya? Kita semuanya tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi ini jasad yang mau jadi bangkai ini, dia ubah dulu menjadi yang tidak dapat mati. Jadi ada dua ya, ada kata binasa dan mati. Kalau binasa itu Hades.
urusan binasa tuh. Makanya takutlah akan dia yang dapat membunuh jiwamu dan tubuhmu di dalam neraka. Itu membinasakan itu. Itu kematian kedua. Jadi ada binasa dan kematian. Binasa itu jiwanya, kematian urusannya dengan bangkai jasad manusia. Jadi nanti kita berubah dan langsung menyambut Tuhan. Dua, gambarannya adalah bahwa manusia Adam yang pertama adalah yang alami, yaitu dari debu tanah, dan manusia-manusia alami atau duniawi lainnya akan sama dengan Adam. Tetapi yang ketiga, gambaran keduanya adalah manusia Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus, berasal dari sorga. Maka manusia-manusia rohani, yaitu manusia Allah, akan sama rupanya dengan Tuhan menjadi makhluk manusia sorgawi. Yang keempat, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Yang lima, karena tubuh yang dapat binasa ini harus mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, dan tubuh yang dapat mati ini harus mengenakan tubuh yang tidak dapat mati. Jadi tubuh yang mati ini harus mengenakan tubuh yang tidak dapat mati, langsung dirubah. Yang keenam, pada waktu bunyi nafiri tubuh kita akan diubah dalam sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan. Artinya tubuh yang dapat mati ini akan ditelan dalam hidup, akan ditelan dalam kemenangan. Ini puncak, nanti kita akan menuju sini. Ya, boleh gandengan nggak ya? Pas waktu berangkatnya janjian bisa nggak? Waktu berangkatnya janjian bisa nggak? Nggak bisa kayaknya ya. Kan mendadak bunyi nafiri. Kan bunyi nafiri mendadak, ya kan? Katanya kan aku datang seperti pencuri. Ya, kayaknya nggak siap gandengan, Pak. Tapi ini permasalahan. Nanti kalau levelnya sudah sahabat Allah, yang lain nggak sempat gandengan. Kita berdoa dan kita punya tekad, kita berangkatnya gandengan. Karena udah tahu duluan. Atlet kan selalu tahu duluan. Ya. Nanti kalau level sudah sahabat Allah, saya akan beritahu. Minggu depan jam sekian Tuhan sudah datang. Siap-siap dan kumpul, kita berdoa sambil nunggu. Kayak di loteng 120 orang menunggu Roh Kudus. Kita akan ada begitu. Karena kita sudah tahu duluan. Nanti jemaat kita yang banyak kumpulkan semua malam ini. Kita bilang malam ini, hari ini Tuhan sudah datang. Kita berdoa dan siap menyambut. Nah, khusus di ATM kita bisa bergandengan tangan. Karena pasti tahu. Pasti tahu. Saya garansi pasti tahu. Yang penting levelnya sahabat Allah. Aku menyebut engkau sahabat. Seorang sahabat akan memberitahukan apa yang Bapak beritahukan kepadaku. Jadi hanya ATM yang bisa bergandengan tangan. Yang lainnya ya udah, yang lagi tidur katanya kan, yang lagi tidur, yang lagi di ladang semuanya yang lagi cuma kalau yang supir pesawat lagi nyupir, pilot itu gimana Pak? Tiba-tiba orangnya hilang Pak. Benar kan gambarnya film? Ya gambarnya pesawatnya langsung nggak ada pilotnya, ya langsung ya. Kalau kita nggak ke sana. Ya seandainya, tapi Anda bersyukur kalau ATM ada di pesawat itu, Anda bersyukur. Kenapa? Ya rapture dulu pesawatnya tinggal aja. Gak ada penumpangnya. Mau jungkir balik tuh pesawat ya. Anda bersyukur kalau ATM ada di pesawat itu. Anda bersyukur kalau di kapal laut yang besar ya kayak Pelni gitu ya. Kalau ATM ada di situ, Anda bersyukur. Karena apa? ATM-nya berangkat, kapalnya kosong semua ya, mau tenggelam untuk kapal ya. Cuma ya nggak semua dalam kapal itu kan orang ATM semua kan, ada yang makhluk campur. Ya udah, Anda meneruskan perjalanan. Kalau nakodanya hilang bingung juga. Siapa ya Pak? Nakodanya hilang, terpaksa penumpang sebisanya aja udah. Yang penting sampai darat. Kalau enggak ya paling kontak yang di pantai. Wah nakodanya rapture nih. Ngapung dia di situ. Wah nanti ke depan ini banyak gebrakan di ATM. Saya sudah membayangkan banyak gebrakan barang di ATM. Apalagi nanti sudah sampai level 8 The Nameless Area Wonder Region. Saya rasa kalau pakai kesaktian cepat Pak. Memang sekarang kelihatannya lambat. Saya baru ingat ada cerita katanya bambu itu katanya dalam 5 tahun itu nggak tumbuh katanya ke atas. Benar ya? Bambu. Oh, katanya ini benar Pak ya? Bambu itu dalam 5 tahun itu dia tumbuhnya ke bawah. Sampai akarnya udah kuat baru dia tumbuhnya ke atas. Ini memang hukum bambu. Jadi ATM itu diibaratkan adalah pohon bambu. Jadi bertahun-tahun nggak tumbuh ke atas Pak. Jadi secara duniawi artinya apa?
Secara duniawi ATM tuh nggak kelihatan karena belum tumbuh ke atas. Manusia nggak bisa lihat deh. Karena tumbuhnya sedang ke bawah. Lagi berakar di dalam Kristus menguatkan. Setelah akarnya kuat, teman, ya sekarang kalau tumbuhnya itu udah gampang. The nameless area wonder region. Itu jangan pakai KKR, jangan pakai altar call. Udah habis ibadah tutup dulu. Yang sakit, yang cacat semuanya udah deketin saya langsung. Saya dalam nama Yesus kaki tumbuh sempurna. Nah, kemarin saya share video tuh. Ada seseorang datang tuh. Ya, dan seseorang gubernur tuh. Cuma minta apanya tuh. Nah, itu dia. Nah, kalau saya nggak mau pemuja. Kenapa? Kalau saya ada Tuhan Yesus, saya bawa botol atau kaleng saya. Setiap Tuhan Yesus, nah jangan dibuang Tuhan Yesus. Air ludah Tuhan Yesus jangan dibuang itu. Loh, Yesus tuh waktu memalaikan orang buta pakai air apa? Air ludah karena waktu itu guru, jangan buang. Masuk kaleng, kumpulin, isi dalam botol, simpen. Ya, nanti orang buta tak oleskan pakai ini, langsung mujizat terjadi. Loh, saya udah bilang kepada Anda, setiap manusia yang masih ada pemujaan di luar Tuhan Yesus itu tidak berakal budi. Anda memuja uang, memuja pendeta, memuja guru, memuja siapapun. Pokoknya pemujaan artis di luar Tuhan Yesus, Anda tidak berakal budi. Karena Anda belum tahu sebenarnya Tuhan Yesus seperti apa. Saya mau seperti Tuhan Yesus. Enak juga ya. Ngeludah di tanah, matanya melek. Kupingnya dicucuk, terbuka. Lidah yang bisu dipegang sama Tuhan Yesus lidahnya. Terbuka. Gila. Orang mati dibangkitkan. Tapi kalau orang mati saya mau seleksi dulu. Kalau bayi-bayi oke. Atau mati dalam kandungan oke. Tapi kalau yang udah mati, udah umur 30-an ke atas, kalau tanpa perintah Tuhan Yesus saya tidak mau. Kenapa? Udahlah, Anda mau ke Hades, mau ke Firdaus itu udah tanggung jawabmu. Soalnya kalau kasih kesempatan 2 enak dong. Ya, nah nanti kayak bupati kasih kesempatan kedua, udah di demo belum mau mundur juga. Tahu nggak nih? Ya. Oke, jadi nanti memang kita sedang bertumbuh ke bawah, menguatkan seperti bambu, kita belum ke atas. Jadi makanya secara duniawi, kok nggak ada daunnya sih? Kok nggak ada buahnya? Kok kayak kurus kering ATM-nya masih hidup apa kagak nih ATM-nya? Karena dia seperti bambu, tumbuhnya ke bawah selama 5 tahun, nggak tumbuh. Anda perhatikan bambu itu selama 5 tahun dia tidak tumbuh ke atas, tapi ke bawah dia. Makanya pohon bambu tuh paling susah. Harus pakai PC Pak ya. Pakai PC bongkar keliling, benar. Nah, paling susah itu. Dibakar aja belum tentu mati loh. Dibakarnya kadang-kadang belum tentu mati tuh pohon bambu. Karena kalau yang di bawah tuh mau dorong lagi dia, karena udah kuat dia. Oke. Perenungan minggu ini. Dengarkan perenungan minggu ini. Seseorang yang hidupnya tidak waspada, kemudian ia hidup dalam kewaspadaan. Seseorang yang meninggalkan perbuatan jahatnya dan menggantikan dengan perbuatan baik, maka orang ini akan menerangi seluruh dunia seperti bulan yang tidak lagi tertutup oleh awan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi tahu kewaspadaan, ini jahat tidak boleh, ini jahat nggak boleh, ini bohong nggak boleh, ini barang ilegal nggak boleh, Anda waspadalah. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai Tuhan pada untuk jurus yang minggu ini Tuhan, kita lanjutkan minggu depan lagi Tuhan, berikan kami tubuh yang sehat Tuhan supaya kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami memang tidak besar Tuhan, kami seperti bambu yang tumbuh ke bawah dan secara manusiawi duniawi kami tidak terlihat Tuhan, karena daunnya tidak tumbuh, tidak ada buahnya Tuhan, karena tumbuhnya ke bawah. Tuhan, kami ingin menantikan Tuhan waktu-Mu, Kairos-Mu Tuhan, karena waktu kami adalah waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikanlah kami pengertian dan kebijaksanaan-Mu lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami mencapai samudra kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin.